Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa amdana bihi min dhulumatin wa dayajiri. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-akhyar wa man sara ala manhajil qadim ila yaumil. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita taufik, yang telah memberikan kita keafiatan, kesempatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita untuk bersama-sama membaca sirah Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan pembacaan sirah dapat menambahkan cinta kita kepada Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam para hadirin, tak lupa kita haturkan kehadiran junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah para hadirin, kita telah membaca Maulid Atibah yang berisikan akan pujian, akan sejarah tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan pembacaan itu dapat mengangkat derajat kita, dapat membuat kita dikenal oleh baginda Nabi Muhammad. Tapi para hadirin, untuk mendapatkan keberkahan daripada baginda Nabi Muhammad, yang syarat utama dan yang paling pertama adalah adanya ta'zim, pengagungan ketika menghadiri dan membaca maulid. Oleh karena itu, saya pernah mendengarkan Sayyidil Habib Umar bin Hafid dalam suatu kesempatan mengatakan, al-madad bi qadril masyhad. Keberkahan yang kalian dapatkan itu, wahai murid-muridku, ketika beliau berbicara, keberkahan, rahmat yang kalian dapatkan bi qadril masyhad, akan sesuai dengan apa yang, bagaimana cara kalian memandang seseorang. Jika kalian memandang seorang wali dengan pandangan ta'zim, maka kalian akan mendapatkan keberkahan yang begitu besar. Akan tetapi, jika kalian memandang dengan pandangan yang remeh, dengan pandangan yang tidak ada pengagungan di situ, kalian tidak akan mendapatkan keberkahan. Oleh karena itu, dengan cara mendapatkan, dengan mengagungkan maulid baginda Nabi Muhammad, kita harus akan mendapatkan dari keberkahan maulid Nabi Muhammad. Bukan hanya keberkahan dengan hanya maulid Siratul Rasul para hadirin, akan tetapi melihat baginda Nabi pun harus disertai dengan takzim. Seorang solihin yang bernama, seorang ulama besar yang bernama Abu Yazid Al-Bustami dalam suatu kesempatan mengatakan, man ra'ani, siapa yang melihat saya, lam tukrih jasadahu nar, badannya enggak akan bisa disentuh api neraka. Seorang raja para hadirin, ketika mendengar itu dia mengatakan, man anta ya Abu Yazid, siapa engkau berani mengatakan bahwa yang melihat engkau tidak disentuh api neraka? Man anta, siapa engkau? Wa qad ra'a Abu Jahal an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal telah melihat baginda Nabi Muhammad wa ya'kuluhun nar, dan Abu Jahal telah dimakan api neraka. Man anta wa bainan nabi, siapa engkau dan siapa nabi? Seorang salihin para hadirin yang duduk di situ mendengarkan kritikan dari seorang raja mengatakan, sahih, sadaq maqalahu Abu Yazid Al-Bustami, benar, jujur apa yang telah dikatakan Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Lakin ya malik, akan tetapi ya raja, anna Aba Jahal, i'lam, ketahuilah, anna Aba Jahal, bahwa sesungguhnya Aba Jahal lam yara Nabi Muhammad, dia tidak melihat Nabi Muhammad. Lakinnahu, akan tetapi dia yara yatim Abu Talib, yang disaksikan dia itu bukan Nabi, yang disaksikan dia itu bukan Rasul. Siapa yang disaksikan dia? Yatim Abu Talib, cuma seorang anak yatim, pandangan hina. Ya'kul kama na'kul, kata Abu Jahal. Siapa dia yang engkau agungkan, wahai sahabat Nabi Muhammad? Dia makan sama seperti kami makan. Yamshi kama namshi, dia berjalan sama dengan kami berjalan. Wa nashtari fil aswaq, dia membeli sebagaimana kami membeli di pasar. Berjalan di pasar mana sebagaimana kami berjalan di pasar. Oleh karena itu para salihin mengatakan, akan tetapi sahabatnya Nabi Muhammad lam yara yatim Abu Talib. Akan tetapi para hadirin, para sahabatnya Nabi tidak melihat yatim Abu Talib.
Akan tetapi mereka melihat siapa? Rasul Nabi Muhammad. Beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah pemegang wahyu. Beliau adalah pemegang mandat daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan penglihatan ta'zim, dengan penglihatan yang begitu memuliakan, sehingga Allah berikan kepada mereka hidayah. Dengan hidayah itu dapat merubah suluk mereka, dapat merubah semua sifatnya mereka. Seorang Abu Sufyan, para hadirin, ketika datang kepada Nabi Muhammad SAW, saat itu dalam keadaan kafir Quraisy, ketika datang kepada Nabi Muhammad, para hadirin, ketika datang kemudian kembali kepada kaumnya, "Kaif khabar Muhammad wa ashabu?" Orang-orang kafir Quraisy bertanya kepada Abu Sufyan, "Ya Abu Sufyan, bagaimana engkau melihat Muhammad?" Abu Sufyan mengatakan, "Wallah, demi Allah, laqad ufitu ala maliki Kisra wa ala maliki Kisra." Saya telah diutus, saya telah datang kepada raja pembesar yang ada di dunia ini. Wala ra'aitu ahadan, dan saya tidak melihat seorang pun yu'azzimu ahadan, mengagungkan seseorang kata'zimi ashabi Muhammadan, seperti pengagungan sahabatnya Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Lam yabsur, Nabi Muhammad tidak berludah kecuali ludahnya tersebut telah jatuh kepada salah satu tangannya para sahabatnya, memperebutkan keberkahan dari air liur baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu, para hadirin, satu penglihatan yang kecil dari Abu Sufyan yang membuat beliau mendapatkan hidayah, sehingga ketika beliau dapat hidayah, Allah Subhanahu wa taala ubah semua perilakunya. Abu Sufyan, para hadirin, ketika dalam perdamaian bersama Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad tulis Muhammadur Rasulullah, Abu Sufyan mengatakan, "Hapus nih," kata Rasulullah, "Lau anta Rasulullah ma angkartuka." Kalau engkau benar adalah Rasulullah, aku tidak akan bisa ingkari engkau. Akhirnya, tapi setelah itu, para hadirin, dengan satu pandangan ta'zim, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan dia hidayah, sehingga dalam suatu kesempatan seorang sahabat Sayyidina Abu Bakar Siddiq yang saat itu duduk jauh melihat baginda Nabi Muhammad sedang mencukur, sahabatnya Nabi sedang mencukur rambutnya baginda Nabi Muhammad. Di sekelilingnya ada para sahabatnya yang sedang memperebutkan rambutnya baginda Nabi Muhammad. Sayyidina Abu Bakar Siddiq melihat kejauhan, ada seseorang yang begitu semangat, ada seseorang yang begitu heboh, yang sampai mendorong orang lain untuk memperebutkan rambutnya bagi Muhammad. Ketika Sayyidina Abu Bakar melihat, Sayyidina Abu Bakar melihat dari kejauhan, siapa yang dilihat ini? Sayyidina Abu Bakar meneteskan matanya. Lalu Sayyidina Abu Bakar menangis karena yang dilihat itu adalah Abu Sufyan yang dulunya mengingkari baginda Nabi Muhammad. Oleh karena itu, para hadirin, dengan membaca maulid ini dapat menambah kecintaan kita. Tadi kita dengarkan pembacaan dari Maulid At-Tibai. Qila li ba'dihim annahu minal qamar, cahayanya beliau seperti bulan, bal huwa adwa'u minal qamar. Akan tetapi beliau itu lebih bercahaya daripada bulan. Akan tetapi penglihatan setiap orang, para hadirin, terhadap Nabi Muhammad itu enggak sama. Kenapa enggak sama, para hadirin? Tergantung keimanan dan takdim kepada beliau. Dengan begitu, semakin tinggi keimanan, semakin terang cahaya yang dia lihat. Oleh karena itu, Sayyidina Jabir mengatakan, "Wallah laqad ra'aituhu," saya telah melihat Nabi sedang berjalan di bawah rembulan. "Laqad ra'aituhu fi ainaya," saya telah melihat di mata saya, melalui mata saya, bahwa beliau lebih indah, lebih terang daripada bulan. Jika cahaya keimanan seseorang semakin kuat, akan semakin kuat juga dengan cahaya tersebut. Oleh karena itu, Syekh Abu Yazid Al-Bustami juga yang tadi saya ceritakan, dalam suatu kesempatan duduk di tengah malam, beliau berdoa, beliau mengatakan, "Ya Rabb, arini wajhan, arini nuran Nabi Muhammad." Ya Allah, perlihatkanlah saya nur, cahaya daripada bagi Muhammad, sebagaimana cahaya itu seperti apa yang di sisi engkau. Cahaya hakiki, cahaya yang sebenarnya, cahaya yang Allah berikan yang kepada Nabi Muhammad. Arini hatan nur ya Rabb, berikanlah saya penglihatan untuk dapat bisa melihat cahaya tersebut ya Allah. Kemudian Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami tertidur. Dalam tidurnya, para hadirin, Sayyidina Abu Yazid ditegur, mendapatkan mimpi. "Ya Aba Yazid, hei ya Aba Yazid, bainaka, antara engkau wa baina ma tatlub, dan apa yang engkau minta, alfa hijab,
ada 1000 tameng, ada 1000 satir, ada 1000 penutup. Lau kusifaan kawahid, kalau satu hijab tersebut tertutup, lah tarakta, maka engkau ya akan terbakar. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan para hadirin. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Hadanallahu ayyakum ajma'in. Wallahu musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.